Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini pertemuan pertama pelajaran KWU, kita akan membahas tentang pengurusan izin usaha. Pengurusan perizinan badan usaha itu apa saja sih Bu? Meliputi dari situ surat izin tempat usaha, SIUP, surat izin usaha perdagangan MPWP nomor pokok wajib pajak, NRB nomor rekening bank, AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan, TDP tanda daftar perusahaan. Situ, surat izin tempat usaha. Surat izin tempat usaha merupakan pemberian izin tempat usaha kepada seseorang atau badan usaha agar tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan ya. Itu untuk prosedurnya bisa kalian baca sendiri ya. Ini contohnya dari surat izin tempat usaha. Jadi intinya ya dimaksud dengan situ itu kita sebelum mendirikan usaha kita harus memiliki tempat di mana tempat tersebut layak untuk kita sebagai tempat usaha ya. Jadi harus benar-benar diperhitungkan mengenai tempat ini supaya tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Next, SIUP, surat izin usaha perdagangan. Surat izin usaha perdagangan adalah surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Prosedurnya nanti kamu baca sendiri ya. Nah, ini contohnya dari SIUP. Nah, jadi ini surat ini kamu izin itu sudah berdasarkan dari keputusan dari pemerintah atau surat izin industri atau perdagangan ya. Selanjutnya MPWP, nomor pokok wajib pajak. MPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban wajib pajak. Nah, ini ada contoh dari contoh MPWP ya. Jadi sebenarnya yang memiliki MPWP itu bukan hanya perusahaan saja atau industri kecil saja atau industri ya. Biasanya para pegawai-pegawai, ASN dan juga pada yang memiliki keterkaitan kontrak dengan instansi pemerintah itu biasanya juga memiliki NPWP dan wajib membayar pajak setiap tahunnya. NRB, nomor rekening bank. Usaha mendapatkan nomor rekening bank, setiap pengusaha atau perusahaan harus mendapatkan terlebih dahulu pada bank yang diinginkan. Persyaratannya ya, baca sendiri ya. Nah, ini contohnya seperti buku tabungan ya. Jadi intinya pada para pemula usaha, misalkan meminjamkan modal usaha, misalkan contohnya kita ambil di bank BRI, jadi otomatis para calon pemodal, para calon pengusaha itu harus meminjam di bank BRI. Kalau dia mau minjamnya di BCA harus meminjam di BCA. Gunanya apa sih Bu? Sebenarnya ATM sama buku tabungan itu gunanya untuk mengecek keluar uang masuk ya. Jadi kalau misalkan apalagi para pengusaha yang meminjamkan peminjaman uang di bank BRI seperti yang saya katakan tadi, itu bisa langsung melalui banknya pembayarannya, jadi dipermudah tergantung jatuh tempo perjanjian yang ditentukan. Selanjutnya AMDAL. AMDAL analisis penelitian dampak lingkungan. Analisis mengetahui dampak lingkungan adalah hasil kajian mengenai dampak besar penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggara kegiatan usaha di Indonesia. Nah, ini Kementerian Negara Lingkungan Hidup ya. Ini ada contoh suratnya seperti ini. Oke, lanjut ya, dokumennya bisa, cara-caranya kamu bisa baca sendiri. Terus lanjut, ini adalah prosedur AMDAL ya. Prosedurnya itu yang berkaitan sama lingkungan, tempatnya itu penempatan pendirian usaha itu lingkungannya layak atau tidak. TPD, tanda daftar perusahaan.
Tanda daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan atau badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Nah, ini tanda daftar perusahaan persekutuan komunitar atau CV ya. Prosedurnya bisa kalian baca sendiri. Penentuan tempat usaha yang strategis. Yang pertama, tingkat kepadatan penduduk yang sekitar lokasi. Ya, jadi kalau kamu sebelum mendirikan suatu usaha, kamu harus benar-benar memilih tempat yang baik, yang strategis. Yang strategis itu maksudnya yang ramai, banyak orang. Ya, jadi kalau mendirikan usaha, kalau tempatnya sepi ya juga berpengaruh sampai dengan hasil usaha tersebut. Terus besar pendapatan masyarakat sekitar lokasi. Nih, kalau kamu mendirikan suatu usaha pada daerah kota, itu contohnya semakin banyak kamu mendirikan usaha di tempat yang ramai, dan juga contohnya seperti dekat lingkungan perkotaan yang intinya itu banyak para kalangan ekonomi ke atas, yaitu insya Allah juga berpengaruh penting bagi usaha kita. Selanjutnya, tingkat keramaian lalu lintas kendaraan yang lewat. Ya, biasanya orang mendirikan usaha ini rata-rata semakin mendekati sama yang namanya dekat jalan raya atau pertokoan yang dekat jalan raya, itu juga berpengaruh. Terus banyaknya usaha yang dukung lokasi tersebut. Ya, biasanya seperti contohnya kayak ada pertokoan ya, pertokoan ini menjual sembako, satunya menjual toko sepeda motor, misalkan satunya juga ada menjual pakaian-pakaian, contohnya juga ada yang menjual peralatan rumah tangga, itu juga mengaruh. Penyesuaian dana dengan pilihan lokasi. Dan semakin kamu mendekati area perkotaan, semakin tinggi tempat sewa yang kamu lakukan untuk pendirian usaha kamu. Kecuali kalau kita pemilik lahan sendiri, itu it's okay lah, nggak masalah. Terus perhatikan akses menuju lokasi tersebut ya. Lokasinya harus strategis, dekat dengan lingkungan penduduk yang ramai, dan juga dekat dengan protokol-protokol lainnya. Terus tingkat keamanan yang mendukung. Ya, semakin ramai pastikan semakin jauh dari ancaman bahaya kriminal. Perhatian kebersihan lokasi usaha ya, semakin bersih tempat lokasi usaha kalian, semakin tertarik pengunjung untuk mengunjungi tempat usaha kalian. Next, tingkat kepadatan penduduk. Usaha memiliki lokasi usaha yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi ya. Jadi harus kalau kita mendirikan usaha di tempat penduduk yang lebih tinggi, itu banyak, itu otomatis peminat atau calon pembeli juga meningkat. Nah, besarnya pendapatan ya, seperti saya contohnya memberikan pendapatan yang tinggi, tingkat ekonomi penduduk sekitar itu tinggi, atau kalangan ekonomi menengah atau di atas, itu juga berpengaruh. Tingkat keramaian lalu lintas ya, tadi sudah saya menjelaskannya. Tingkat keramaian lalu lintas itu biasanya itu orang yang sudah memiliki pertokoan, atau bisa menyewa pertokoan, itu bisa ditempati buat usaha kita. Tapi biasanya kalau orang yang meminjami usaha dekat pertokoan itu ya dekat jalan raya, biasanya itu memakan biaya sewa yang cukup mahal. Banyaknya usaha yang mendukung ya. Tadi kan ada pertokoan nih, baris pertokoan. Di sini ada yang jual pertokoan, jual bahan pokok, ada yang jual sepeda-sepeda, ada yang jual pakaian, ada yang jual sepatu, ada yang jual tempat penjualan perabot rumah tangga, mungkin udah usaha kamu apa. Dan pastinya kalau bisa yang berbeda dengan penjual-penjual lainnya, supaya meminimalkan terjadinya persaingan. Menyesuaikan dana dengan pilihan lokasi ya. Semakin dana yang kamu peroleh, semakin
semakin dana yang kamu punya itu banyak, otomatis pemilihan lokasi juga tepat. Pilihlah lokasi yang tingkat kompetensinya rendah, maksudnya itu daya saingnya rendah juga, dan tidak ada yang sama dengan usaha yang kita miliki dengan orang lain. Misalkan kita memiliki usaha pengrajinan konveksi, misalkan kita memiliki usaha konveksi, tapi di seberang sana juga konveksi, jadinya itu saingannya itu lebih berat ya. Jadi otomatis kita memiliki tempatnya ya harus benar-benar diperhitungkan sih sebenarnya. Terus selanjutnya perhatian akses menuju lokasi usaha. Aksesnya itu kalau semakin dekat usaha, semakin dekat pula jarak jangkau para penduduk untuk membeli hasil usaha kita. Tingkat keamanan yang mendukung, semakin ramai semakin aman. Tapi kalau tempat usahanya kita jauh dari keramaian, itu tingkat kriminalnya juga kemungkinan besar akan terjadi ya. Perhatikan kebersihan lokasi tersebut. Lingkungan pasti di mana-mana lingkungan suatu tempat usaha itu harus bersih. Karena letak lokasi kalau tidak bersih itu otomatis orang daya belinya itu juga akan menurun. Tapi kalau semakin bersih tempat lokasi usaha kita, semakin orang juga tertarik. Nah, sekian dulu materi dari saya, semoga bermanfaat. Jika kurang mengerti silakan hubungi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.